Hai hai hai, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Sekali lagi, yang semangat, sukacita, sukacita, haleluya. Oke, puji Tuhan, kembali hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita karena di dalam Tuhan ada sukacita. Oke, adik-adik, kakak mau lihat senyumnya? Ting. Iya, oke. Nah, adik-adik, hari ini semua sudah pada cantik? Sudah pada ganteng? Dan sudah pada wangi-wangi? Sudah pada mandi? Dan sekarang tiba waktunya kita mau beribadah. Adik-adik sudah siap mau beribadah pagi hari ini? Sudah siap? Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Oke, yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa. Nah, kita memuji Tuhan satu lagu, adik-adik harus yang bersemangat, bernyanyinya boleh bangkit berdiri dan bersukacita. Oke? Oke, kita bernyanyi. Kita hitung 1, 2, 3. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Semua katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi kita bernyanyi, semua katakan, Yesus itulah satu-satunya. Shake your body. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Oke, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita mau memulai ibadah kita, adik-adik. Kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik sudah siap untuk berdoa? Oke, gimana berdoanya yang baik? Tutup mata, lipat tangan. Adik-adik sudah siap untuk berdoa? Oke, semua ikutin kata-kata kakak Evelyn ya. Iya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih
untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan terlebih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami semua dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga Papa dan Mama yang boleh setia mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke, Alkitabnya boleh disiapkan. Adik-adik boleh duduk yang manis ya. Gak boleh lari-lari. Tetap duduk yang manis. Oke. Nah, cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak. Iya, Kakak Fani. Kita panggil yuk, Kakak Fani sama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3. Kakak Fani. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan hari ini? Sudah siap ya? Nah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang Ibu Naomi, Ruth, dan juga Orpa. Ceritanya, pada waktu itu, dulu Ibu Naomi tinggal di Bethlehem bersama dengan keluarganya, dengan suami dan kedua anaknya. Nah, pada waktu itu di Bethlehem terjadi bencana kelaparan yang sangat besar adik-adik. Sehingga Ibu Naomi dan keluarganya harus pindah dari kota Bethlehem ke daerah Moab. Kenapa? Karena di daerah Moab itu tempat yang cukup subur sehingga keluarga Ibu Naomi bisa bertahan hidup di sana. Nah, adik-adik, selama tinggal di Moab, ternyata Ibu Naomi mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Suaminya dan kedua anaknya meninggal di sana adik-adik. Nah, Ibu Naomi tinggal seorang diri. Tapi di tengah-tengah kesendirian Ibu Naomi, kesedihannya, Ibu Naomi ternyata nggak sendirian. Masih ada 2 orang menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Nah, Ruth dan Orpa ini, mereka berdua sangat sayang sekali kepada Ibu Naomi. Sehingga akhirnya pada suatu hari, Ibu Naomi memutuskan, karena Ibu Naomi sendiri, dia sudah tua, Ibu Naomi berpikir lebih baik dia pulang ke tanah kelahirannya di Bethlehem. Dan di Bethlehem juga pada waktu itu sudah tidak terjadi lagi bencana kelaparan. Jadi Ibu Naomi sudah bisa pulang kembali ke sana. Nah, tapi Ibu Naomi maunya pulang sendiri aja adik-adik. Dia nggak mau Ruth sama Orpa ikut dengannya pulang ke Bethlehem. Ibu Naomi maunya Ruth dan Orpa pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing.
Karena Ibu Naomi berpikir nanti di sana Ruth dan Orpa nggak bisa tinggal dengan Ibu Naomi. Ibu Naomi sudah tua. Nanti Ibu Naomi nggak bisa memberikan kehidupan yang baik kepada Ruth dan Orpa. Lalu akhirnya karena Ibu Naomi terus mendesak, Orpa akhirnya pamit sama Ibu Naomi. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Lalu bagaimana dengan Ruth? Ternyata Ruth nggak mau pulang adik-adik. Ruth tetap mau ikut kemana saja Ibu Naomi pergi. Pokoknya Ruth mau mendampingi Ibu Naomi. Dia nggak mau pisah dengan Ibu Naomi. Akhirnya karena terus didesak, Ibu Naomi mengizinkan Ruth untuk ikut dengannya pulang ke Bethlehem. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, kita belajar dari Ruth. Ruth itu sayang sekali sama Ibu Naomi. Adik-adik sayang sama mama papanya? Nah, kalau sayang, suka dengar perintah mama papanya nggak? Misalnya nih, siapa di sini yang sudah makan permen? Mamanya bilang, "Adik, jangan kebanyakan makan permen, nanti giginya sakit." Adik-adik dengar nggak? Dengar apa enggak? Dengar ya. Oke. Terus misalnya, siapa yang di sini yang senang jajan es krim? Nah, mamanya bilang, "Adik, jangan kebanyakan makan es krim, nanti bisa demam." Adik-adik dengar nggak? Dengar apa enggak kalau udah lihat es krim? Dengar ya. Terus siapa yang suka sampai nangis-nangis karena nggak dikasih main handphone sama mama papanya? Nah, itu nggak baik. Itu baik apa enggak? Enggak ya, karena kalau kelamaan main handphone, kalau terlalu sering main handphone, nanti matanya kita jadi rusak. Nah, harus dengar jadinya sama perintah mama dan papa. Kalau mama papa bilang, "Jangan makan permen banyak-banyak," adik-adik harus dengar. Kalau mama papanya bilang, "Jangan sering-sering jajan es krim," adik-adik harus dengar. Lalu, kalau mama papanya larang main handphone kelamaan, adik-adik juga harus dengar, karena itu adalah tanda papa dan mama sayang sama adik-adik. Nah, sebagai anak yang baik, kita harus dengar-dengaran, harus patuh, harus taat. Jadi anak yang baik, sama seperti yang dilakukan oleh Ruth kepada Ibu Naomi. Nah, siapa yang mau jadi anak yang baik seperti Ibu Ruth yang sayang sama papa dan mamanya? Wah, semuanya ya. Nah, adik-adik, kita menjadi anak yang baik, Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya Kak Fani hari ini. Kiranya cerita hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana firman Tuhan yang barusan kita dengar, yang diceritakan oleh Kak Fani tadi? Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik juga mengasihi mama, mengasihi papa seperti cerita tadi? Seperti Ibu Ruth yang mengasihi ibu mertuanya yang bernama siapa coba? Ibu Naomi. Betul sekali, Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Wah, kakak percaya adik-adik Pelkat PA yang ada di rumah adalah adik-adik yang mengasihi papa, mengasihi mama, yang mau mendengarkan nasihat dan melakukan perintah papa dan mama. Itu artinya adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang manis. Weh, tepuk tangan dong. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua berdiri. Semua sudah berdiri? Mari kita memuji Tuhan
dari lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Sekarang lipat tanganmu, tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya belajar hari ini tentang Ibu Ruth yang mengasihi Ibu Naomi. Tuhan Yesus, saya juga mau selalu mengasihi Mama dan Papa. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaga Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang baik, demikian ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tetap Kak Desi ingatkan untuk selalu rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, berolahraga, dan pakai masker kalau adik-adik pergi keluar rumah. Ingat ya adik-adik ya, supaya kita tetap sehat. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan. Yesus memberkati. Bye-bye.